Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain babu thunai wa fihi 30 mau'izatan arba'atu akhbarin wal baqi atharun wa na'ni bil akhbari aqwalun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bil athari aqwalus sahabati wat tabi'in. Jadi di dalam kitab Nashaiul Ibad ini nanti nasihat yang dihimpunkan ini dibuat bab-bab. Jadi dia ada bab sunai. Bab sunai itu nasihatnya dua-dua. Ada dua perkara di dalam nasihat tersebut. Di dalam bab sunai ini ada 30 mau'idhah, 30 pengajaran, 30 makalah di dalam bab sunai. Isinya 4 berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sisanya ini adalah perkataan orang soleh, perkataan sahabat. Jadi kita akan mulai faminhu aifal maqalatul ula minal munabbihati athunaiyati ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi yang pertama, makalah yang pertama ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagus hadisnya. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdol daripada dua perkara ini. Jadi ada dua perkara, Pak. Tapi dua perkara ini paling afdol, Pak, kalau dilakukan. Yang nggak ada lagi perkara di atas dia. Apa, Pak? Pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Memberi manfaat kepada orang-orang muslim lainnya. Jadi seperti mana kita sudah jelaskan minggu kemarin. Jadi ibadah itu ya vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan horizontal sesama kita. Dan ini adalah perkara yang paling afdol. Jadi bagaimana kita jadi seorang muslim, ini seorang muslim yang kita punya ibadah, punya ketaatan kepada Allah ini ya maksimal, dan kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Al-muslimu man salimal muslimu min yadihi walisanihi. Orang muslim ini apa sebenarnya? Hakikat orang muslim itu apa? Kita kan muslim nih, tapi sebenarnya kita muslim ini harusnya bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang muslim ini adalah orang yang orang muslim lain selamat daripada tangan dia dan daripada lidah dia. Ini orang muslim nih, Pak. Muslim ini asal katanya ini daripada aslama yuslimu. Aslama yuslimu, islaman. Ini kalau bentuk tunggal dia kalau bahasa Arabnya tinggal dibentuk-bentuk aja. Asalnya daripada salam, salamah, salimah yaslamu. Itu artinya selamat, Pak. Jadi ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang muslim, seharusnya apa? Seharusnya orang tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, jiran-jiran kita, semuanya ini merasa nyaman dengan keberadaan kita. Ini seorang muslim. Jadi kita janganlah, wah saya muslim ini nih. Tetangga kita dulu, jiran kita, orang-orang di sekitar kita nyaman gak sama kita? Ini kalau kita mau mendeklarasikan, wah saya ini muslim. Sudah benar kamu Islam kita? Salah satu indikator menilai kebenaran Islam kita adalah bagaimana tetangga-tetangga kita, lingkungan-lingkungan kita ini nyaman dengan kita. Itu Islam. Ketika belum ngomong jauh-jauh ke ibadah,
Tapi kepada hal yang paling standar, yang paling penting sekali adalah bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan, kebermanfaatan, seberapa manfaatnya kita untuk masyarakat kita. Ini muslim. Wan naf'u lil muslimin. Seberapa besar kebermanfaatan kita untuk saudara Islam kita. Kita mau kan dipanggil sebagai seorang muslim, kita mau Islam kita ini, itu sebesar apa tuh kebermanfaatan kita? Nah, ini tuntutan sebagai seorang Islam nih. Jadi besar tuntutannya. Kadang ada, makanya kemarin uzlah ataupun mengasingkan diri itu bukan sesuatu yang disarankan oleh banyak ulama. Tetap walaupun dalam keadaan seperti apapun kita, kalau kita masih bisa taat kepada pemimpin kita, taat kepada pemimpin kita. Kalau kita masih kita merasa banyak fasadan apa semua, saya mau mengasingkan diri, itu bukan alternatif yang terbaik. Tetap bagaimana dengan kewujudan kita ini bisa menjadi sebuah lentera. Kalau memang gelap, kita jadi penerangnya, kita yang menyuluhnya. Hanya kita harus terus meningkatkan keilmuan kita, saqafah Islamiyah kita, meningkatkan hubungan kita dengan Allah juga harus kita jaga. Jadi muslim ini balance, Pak, antara hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia sesamanya. Dan hubungan dia sesamanya apa? Dia memberikan manfaat, menebar manfaat. Semua orang merasa nyaman dengan kehadiran dia. Ketika dia pergi dicari-cari. Tapi celaka juga, Pak, ketika ada kita ini pergi orang malah syukur. Keadaan kita tuh alhamdulillah nggak ada orangnya. Waduh. Itu jangan sampai seperti ini. Tapi ketika kita nggak ada, mana ya Bapak ini ya? Dan salah satu doa Nabi Ibrahim itu supaya jadi lisana sidqin. Jadi terus dikenang jasanya. Orang itu biasanya dikenang jasanya karena perbuatannya, kebaikannya. Terus menebar manfaat. Tapi juga jangan, kadang ya itu motif orang ini beda-beda. Kadang ada orang yang menebar manfaat, ya tujuannya pengen kemasyhuran, ingin syuhrah pada diri dia, pengen orang lain kenal dia, ataupun pengen ada tujuan-tujuan lain, min agradid dunya, mungkin tujuannya ya tujuan-tujuan keduniaan, rugi, tujuannya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ittiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada tujuan-tujuan lain. Kita udah baik nih, di masyarakat kita baik, tapi tujuannya pengen riya, pengen sombong, pengen ujub, pengen tafakhur, pengen berbangga diri. Wah, ini kalau nggak ada saya nih, nggak hidup nih. Nah, itu salah. Tapi semata-mata apa yang kita perbuat, kebermanfaatan yang kita berikan kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, itu kita kembalikan tujuannya adalah ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan ya pokoknya selain daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kembalikan niatnya semata-mata hanya mencari dan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Untuk memberikan manfaat kepada orang lain aja udah berat itu. Kadang kita masih memikirkan, ya itu, ada sifat ananiyah, keegoisan. Kemarin udah kita bahas sedikit tuh tentang egois. Kadang kita, waduh, ngapain nih? Rugi nih kita memberikan manfaat. Ganjarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya kita buat aja kebaikan dan mengharapkan ganjarannya jangan sama makhluk. Wah, saya ini nggak dapat penghargaan, udah jadi orang terbaik di kampung ini, nggak ada penghargaan sama sekali buat saya. Wah, ngapain jadi orang baik? Kita mengharapkan ganjarannya jangan ganjaran-ganjaran dunia. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab amalan kita, kebaikan kita, ini jadi sebab keberkahan pada kehidupan kita. Dengan kebaikan kita menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho pada kita, wah settle semua urusan kita, selesai urusan kita. Dipermudah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kalian.
Kalau Allah yang tolong kita, Pak, kira-kira gimana? Allah nih yang langsung tolong kita, Allah nih yang langsung selesaikan masalah kita, kira-kira gimana? Ada lagi nggak masalah yang tersisa? Ada nggak? Allah yang langsung selesaikan masalah-masalah kita, ada lagi nggak masalah? Hah? Pokoknya lebih nyaman daripada pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, masih ada masalah. Tapi kalau Allah yang udah menyelesaikan masalah kita, udah nggak ada masalah. Jadi ini kuncinya. Pertama, iman kita. Tingkatkan keimanan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana setelah kita bina hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan horizontal kita sesama manusia, sesama makhluk, apalagi saudara muslim ini kita sama orang yang diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu keyakinan. Ini saudara yang paling kuat sekali, Pak. Dengan adanya hubungan keislaman, itu kita kita memiliki hak dan memiliki kewajiban yang sama. Itu sama-sama semuanya dilindungi oleh Islam. Kalau ketika itu negara kita adalah negara Islam. Zaman Nabi SAW itu dilindungi dirinya, yaitu karena nah kita harus bina hubungan ini. Kita harus bina relasi dengan sesama muslim kita. Harapannya apa? Semata-mata harapannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada tujuan-tujuan dunia, nggak ada tujuan apa-apa. Oke, saya ulangin lagi. Khoslatani la minhuma al-imanu billah wa muslimin. Ada dua perkara yang nggak ada perkara ini. Ada dua perkara yang nggak ada perkara lagi lebih baik daripada perkara ini. Pertama apa? Bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mantapkan keyakinan kita. Yang kedua, itu tadi hubungannya vertikal, secara horizontalnya wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Khairukum angfa, sebaik-baiknya kalian adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lain, dan memberikan manfaat tersebut harus niatnya lillah, mengharapkan ganjarannya dari Allah. Oke, kemudian ada lagi khoslatani la syai'ah. Oh, belum. Oke, bukan. Man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Ada tambahan daripada ini? Nah, ini kita bangun pagi nih, Pak. Ketika bangun pagi, apa sebenarnya niat yang paling bagus kita niatkan? Ini dikasih tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha, barang siapa dia pada waktu pagi, la yanwi zulma ala ahadin. Ketika dia bangun pagi, itu dia nggak niat, Pak. Jadi ketika bangun pagi, jangan ada pikiran kita, oh pokoknya saya pengen ngerjain si ini. Rugi kita. Kata Nabi SAW, man asbaha, barang siapa pada waktu pagi, dia layan wizul mali ahadin. Gak ada dalam hatinya, oh saya ini pengen menzolimi seseorang. Saya ini pengen ngerjain ini nih, wah ini kayaknya enak nih dikerjain ini. Aduh ini kayaknya ini, wah pokoknya jangan ada pemikiran ini. Jangan ada pikiran seperti itu. Maka ketika kita berniat tadi, Pak, ini sambungan kita memberi manfaat kepada muslimin, orang-orang Islam, maka di dalam hati kita ketika kita pagi-pagi itu jangan ada niat untuk berbuat kezaliman, menyusahkan saudara kita. Kita niatnya memudahkan, Pak. Bagaimana hari ini kita bisa menebar manfaat. Ketika kita bisa seperti ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma jana. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Kemudian waman asbaha yanwi nusratal mazlumi
Dan barang siapa yang pada pagi hari ini dia ada niat untuk nusratal mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi. Wah, kalau kita ada niat seperti ini lebih hebat lagi. Wah, pokoknya hari ini saya pengen nolong deh, ada orang yang kesusahan saya akan tolong. Satu. Habis itu wa qada hajatil muslimi. Ini kalau ada orang minta tolong, saya akan tolong dia. Pertama, kalau ada orang kesusahan saya akan tolong. Ini kalau ada orang, saya akan bantu dia pada hari ini. Setiap hari kita seperti ini. Kanat lahu ka'ajri hajat, maka pahala haji mabrur, Pak. Kalau Allah dapat pahala haji mabrur. Syaratnya apa? Tadi caranya bagaimana? Ketika pagi jangan sampai kita ada niat untuk nyusahin saudara kita. Itu udah diampuni nih dosa-dosa kita. Yang kedua, ketika kita pagi-pagi ini kita niatnya, oh pokoknya saya siapa namanya di depan namanya dikasih haji. Kenapa? Saya udah haji. Kok bisa? Ini saya nolongin orang-orang nih hadisnya di Sohihul Ibad, nggak gitu Pak. Seolah-olah baginya pahala haji mabrur. Pahalanya bukan nanti wah tiba-tiba udah pada haji semua gitu. Enggak, pahalanya Pak. Tapi tetap kewajiban haji. Nah ini saya jelaskan. Haji itu sebuah kewajiban. Tapi kewajibannya dia tertakluk kepada siapa yang sudah mampu. Dan dia ya bisa untuk melakukan perjalanan. Jadi misalnya nih, ini kan kita udah pada ketika kita punya kemampuan, batas kemampuan, kira-kira kemampuannya maksudnya apa? Ya kita ada saving, yang saving itu udah bebas daripada apa namanya, apa semua itu kita wajib Pak. Kita wajib haji. Sekarang kita ada saving berapa itu pribadi kita. Tabungan kita masing-masing gitu. Tapi bagaimana? Oh, kita ada nih. Misalnya kita udah kira-kira untuk utang kita udah settle, habis itu untuk kebutuhan orang-orang yang ditinggalkan ini udah ada. Maka di sini wajib haji sebenarnya. Tapi kan haji sekarang di Indonesia ini ya kita ikut. Jadi kita harus mendaftarkan diri dulu. Nah, ketika itu walaupun hajinya nanti sekarang kalau daftar sekarang mungkin udah 20 tahun yang akan datang. Tapi ketika kita daftar kayak gitu kita daftarkan, udah gugur Pak tanggung jawab kita. Tinggal nunggu nantinya. Tapi wajib, tapi kita nggak lakukan, wah dosa Pak. Karena perkara wajib itu adalah mayutsabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara wajib adalah perkara yang diberi ganjaran, diberi pahala untuk orang yang melakukannya. Tapi untuk yang meninggalkannya itu dapat punishment, dapat hukuman. Nah, ini sama-sama kita berpikir nih, apakah kita sudah masuk kategori wajib haji? Ketika sudah kategori wajib haji, udah bismillahirrahmanirrahim, daftarkan nama kita, deposit. Sekarang deposit 25 juta. Nah, jadi itu. Jadi kita, nah ini lebih parah lagi nih misalnya. Dia udah wajib haji, tapi ini anak-anak muda lah ya. Itu malah pergi liburan ke luar negeri. Ke Korea, wah, ke Eropa. Wah, ini sebenarnya dia skala prioritasnya kurang pintar. Jadi seharusnya gitu, ketika kita sebagai seorang muslim, karena haji ini termasuk rukun Islam. Tapi haji di sini dia tertakluk manis hisabila bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Sekarang kita dalam keadaan mampu, tapi kita terbatas dengan kuota, dengan waktu. Ya udah, kita gugurkan kewajiban kita yang mampu dengan untuk naik haji. Saya ngomong kayak gini, kalau dari bapak ada yang naik haji, itu insya Allah saya dapat pahala. Tapi saya juga bisa masang nama saya Haji Septian, karena bapak yang haji. Tapi insya Allah saya dapat pahalanya. Tapi tetap wajib ke atas diri saya. Jadi di dalam rukun apa? Ini habis itu sholat, ini wajib ke atas orang yang akil balik. Itu sudah wajib semua. Dan suci dari haid dan nifas, laf ini, semuanya sudah wajib. Nah, kemudian zakat, puasa,
Puasa juga wajib bagi siapa yang mampu. Yang mampu untuk berpuasa. Karena ketika orang itu udah nggak mampu untuk berpuasa, dia bisa dengan fidyah. Dan yang zakat pun sama. Siapa yang sudah memiliki harta yang dengan sudah cukup kadar haul dan topnya. Dan yang kelima, haji pun sama. Orang yang mampu dalam perjalanan. Jadi itu agama ini mudah kan? Agama ini nggak menuntutnya, oh kalian semua harus wajib pergi haji, mau nggak dalam keadaan seperti apapun. Nggak kayak gini, ini adil Allah. Ini hikmahnya, kita bisa melihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, nggak wajib juga, karena zakat ada haul dan nisab. Nah, jadi ini adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang paling banyak bisa menebarkan manfaat kepada kita. Bisa perkataan kita yang baik untuk mereka. Dakwah paling baik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaat yang paling besar. Kita ajak manusia untuk taat. Masalah hidayah kembali kepada Allah. Antum nggak bisa maksa, wah aku milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au biljah, ataupun kita memiliki kedudukan, Pak. Dengan kita tersebut, bagaimana kedudukan kita tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi RT buat program-program yang memberikan manfaat. Jadi di kantornya punya jabatan, berikan kemudahan kepada bawahan-bawahannya, sejahterakan bawahan-bawahannya. Bilmal, bagaimana kita ingat di dalam harta kita yang lebih ini ada hak saudara kita yang Allah titipkan melalui kita dengan sedekah, dengan zakat. Jadi kita bantu yang lainnya. Dan kemudian bisa juga bil badan. Kita nggak harta pas-pasan nih, tapi kita punya fisik yang kuat untuk membantu saudara kita. Bantu. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada banyak cara untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan perkataan, dengan kedudukan, dengan harta, dengan badan. Apa lagi yang kita bilang, oh saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa memberikan manfaat, susah tat. Empat ini ada yang punya, ada yang punya, nggak ada yang nggak punya. Masih sehat mungkin, ataupun yang sakit tapi dia punya harta, dia bisa dengan harta dia, punya kedudukan dia bisa dengan kedudukan dia. Yang paling gampang apa? Kita punya mulut nih, bisa kita ajak saudara kita, ingatkan saudara kita. Oh itu bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Kadang orang malu untuk dakwah, malu untuk ngajak orang taat, malu. Waduh, nanti dikira ustadz, nanti diperli nih, dikongekin ya, segitu ya, dibully. Oh, baru jadi ustadz ya, oh gitu. Pada tempat yang tepat. Malu di sini al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, itu adalah malu. Kadang kita salah gunakan, wah malu, ini tanda saya beriman. jangan memutarbalikkan ini. Dan ya itu, malu di sini adalah sebenarnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya bagus, adat Lampung bagus, ada piil, ada apa, itu bagus. Malu, tapi ya sekarang penerjemahannya kadang salah. Malunya kayak mana gitu kan. Tapi sebenarnya harus kayak gitu. Maksudnya malu sebagian daripada iman adalah malu ketika kita bermaksiat. Adapun untuk kebaikan, jangan malu. Malaikatnya juga malu mau nulis nulis amal jariah kita. Nah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang paling banyak menebar manfaat kepada manusia. Dan wa'afdolul a'mal, sebagian daripada amal yang mulia nih, yang paling mulia nih, masuk kategori paling mulia apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min,
memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Nah, jadi gimana Pak, orang-orang ini dengan sebab kita orang bisa bahagia, orang bisa senang. Nggak apa-apa dengan lawakannya, tapi jangan tiap hari jadi pelawak mah jadi stand up comedy gitu kan. Ya tapi nggak, misalnya kalau ada orang sedih itu bagaimana orang bisa terhibur. Orang susah bagaimana, ya. Jadi beda juga antara menghibur dengan tadi membuli itu kadang ya dia ketawa tapi ketawanya sakit hati. Itu karena udah nggak bisa apa namanya, udah ke tahap paling ini lagi udah ketawa dia. Jadi paham ini tuh. Jadi orang ketimpa musibah habis itu dibully, diledekin ya ketawa. Ketawanya bukan ketawa bahagia, itu ketawa kesel itu. Ditunggu, wah tunggu nih kebalikan, ketika kebalikannya saya kongek deh, pokoknya saya bully lagi gitu. Bukan gitu tuh. Dan ala qalbil mu'min yadrudu anhu ju'an wa yakshifu anhu karban au yakdiyalahu dainan. Dengan cara apa? Menghilangkan kelaparan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, waduh ini empati kita, simpati kita harus dibuat nih. Ada tetangga kita yang kelaparan. Maka bagaimana dengan itu? Ketika ada tetangga kita yang kelaparan, wah kita usaha untuk mengenyangkan dia. Oh gembira tuh hati dia. Ataupun wayak shifu anhu karban, ada yang sedih, dihibur sampai dia hilang kesedihannya. Ataupun yakdilahu dainan, wah ada yang punya hutang, saudara yang punya hutang, lunasin hutang dia kalau kita mampu. Wah, jadi ini ya. Ya kalau nggak ada orang punya hutang ke kita deh, wah panggil Pak, ngasih surprise. Berapa hutangnya? Lunas. Wah. Ya gak apa-apa, latihan beramal. Latihan. Ya semampunya lah. Ataupun lunas 10%-nya. Ada cashback nih kalau susah, orangnya susah bayar hutang tuh. Ini berapa sih? Ya Pak, kalau bayar sekarang saya kasih cashback. Sampai kayak gitu nagih hutangnya. Wah itu tapi yang punya hutang juga, itu berarti orang nggak merasa nyaman di samping dia juga. Jadi gitu. Pertama ya, perkara yang tidak ada perkara lebih afdal pada dia, pertama beriman pada Allah dan memberikan manfaat kepada orang muslim lainnya. Dan kata Nabi juga, barang siapa yang pagi-pagi ini dia niat untuk tidak berbuat zalim, Allah ampuni dosa-dosa dia. Dan juga barang siapa bahkan yang dia pada pagi hari niat untuk menolong orang muslim lainnya, ataupun dia niat untuk menolong orang lain yang kesusahan, maka dia akan mendapat pahala seperti haji mabrur. Dan dikatakan lagi, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak menebarkan manfaat kepada sesama. Dan amal yang paling afdal adalah membuat orang lain bahagia, gembira. Dengan cara tadi, pertama kalau ada orang yang kelaparan, kita hilangkan kelaparannya. Ada orang yang sedih, kita hilangkan kesedihannya. Ada orang yang punya hutang, wah itu seneng banget tuh, pasti seneng banget kalau ada orang punya hutang, hutangnya dilunasin. Cuman yang mau ngelunasinnya ini kan susah banget kayaknya. Dia yang utang, saya yang lunasin, wah nggak apa-apa, latihan kalau kita mampu. Ya yang kecil-kecil lah, apa kayak token listrik 100.000 ya, udah deh, wah latihan dilatih. Kemudian kita tapi ada dua perkara ini, tidak ada perkara yang lebih buruk daripada kedua perkara ini. Wah, kebalikannya. Pertama berarti asyirku billah, kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah sekutu Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad, Allahus samad. Dalam surat Al-Ikhlas yang pasti kita semua hafal, itu sebenarnya Allahus samad, Allah itu adalah tempat bergantung, yang menolong, yang menyelesaikan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Settle masalah kita. Masalah kita ini sebenarnya adalah kurangnya ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah juga nih.
Tapi dibedakan Pak, tawakal ini bukan menafikan ikhtiar, sama sekali enggak. Tawakal enggak menafikan ikhtiar. Kita tawakal itu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak menafikan yang namanya usaha. Nanti jangan juga kita saya mah tawakal sama Allah. Tapi ketika kita ngomong tawakal, kita menghilangkan ikhtiar. Ya, kalau Allah mau saya sehat, tapi kita nggak mau berobat. Itu salah, Pak. Oh, kalau Allah Subhanahu wa taala mau saya nikah saya nikah. Tapi kita nggak ada usaha untuk nikah, tapi ini udah pada nikah nih. Kalau Allah mau saya kaya saya kaya. Tapi kita nggak ada usaha. Wah, ini yang salah. Jadi ada sebagian akidah yang salah, yang melenceng. Ini namanya Jabariyah. Akidah Jabariyah. Jabariyah itu gimana itu? Orangnya kayak gitu. Orangnya orang-orang pesimis gitu. Oh, dia seolah-olah dia paling tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak. Tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali enggak menafikan usaha. Bagaimana bentuk ikhtiarnya? Dalam ikhtiarnya adalah kita yakin bahwasanya usaha tidak mewajibkan hasil. Usaha tidak mewajibkan hasil. Kita kerja, kita susah, apa yang kita lakukan itu enggak mesti hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Bisa lebih, wah kalau lebih bagus. Tapi bisa nggak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin di bawahnya. Tapi sebenarnya itu maksud tawakal. Kita nggak meyakini hasil yang kita akan peroleh. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar adalah bentuk usaha kita untuk merealisasikan kebutuhan kita. Sedangkan tawakal kita adalah kita benar-benar yakin, serahkan masalah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini saya ada masalah ya Allah, bantu selesaikan ya Allah. Dan kita yakin yang menyelesaikan masalah kita pun Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tawakal. Yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, semua masalah kita. Walaupun zohir, jadi kita jangan tertipu dengan yang zohir. Zohirnya kita digaji sama perusahaan kita, sama bos kita. Zohirnya kita minum obat sehat. Yang seolah-olah yang menyehatkan obat. Itu semua ya itu Pak. Yang zohir ini kebanyakan menipu. Fisik, casing, tampilan luar kebanyakannya menipu. Tapi apa yang paling jujur? Isinya Pak, hakikatnya apa Pak? Hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah. Hakikatnya yang memberikan rezeki pada kita Allah. Jadi kayak gitu kita kembalikan. Jadi sekarang ini kita janganlah seolah-olah terlalu realistis. Realistis itu sebuah paham yang dia menjudge dari cover. Sama deh kayak kita beli buku. Kalau kita cuma ngeliat covernya doang, seringnya ketipu. Sama juga kadang kalau kita milih istri cuma ngeliat tampilannya doang, kadang ketipu juga. Gitu. Jadi apa? Kita lebih menekankan kepada hakikat dia. Hakikatnya apa? Hakikatnya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau kita melihat yang bentuknya hakikat, wah. Ya, ini sukses kita, Pak. Zohirnya hari-hari kita berangkat kerja, tapi hakikatnya kita berjalan menuju kematian. Wah. Zohirnya nih, kita bangun pagi, kerja dengan rutinitas kita, itu semua zohir yang kelihatan. Hakikatnya kita merayakan ulang tahun, kembalinya tahun kelahiran kita. Hakikatnya kita semakin mendekati kematian, Pak. Kalau kita mau ngeliat yang zohir-zohir mulu ya ini. Ya kebanyakan karena setiap perkara keimanan ini sifatnya ghaib. Perkara keimanan sifatnya kebanyakan ghaib. Ya kalau nggak ghaib mah gampang kok percaya. Iman kepada Allah, ya itu. Kadang kita, apa sih Allah? Ya kalau kita membayangkan zat Allah nggak sampai. Tapi kita bisa mengetahui Allah daripada ciptaan-ciptaan Allah. Dan kita bisa mengenal Allah dari makhluknya. Allah, ini ada bumi, ada langit, ini pasti ada yang menciptakan Allah. Ini kita ini siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan istri kita? Bagaimana bisa terjadi anak kita? Allah.
Bagaimana bisa menumbuhkan tumbuhan ini? Cabai bisa rasanya pedas, sedangkan buah-buahan rasanya manis, asam. Siapa? Allah. Jadi kayak gitu. Kita harus benarkan pemikiran kita melihat sesuatu itu lebih lagi masuk mendalam kepada makna hakikatnya. Jadi ya itu, kalau kita ngeliat dari zahir ya, wah ini bos kita nih yang ngasih. Ketika kita selalu melihat kepada yang zahir ya itu, yang kita cari ya bos dulu. Waduh, mau minjem uang ke bosnya. Ada masalah ke orang yang dia rasa paling dekat. Kita dapat rekomendasi dari orang penting, seneng. Nah, apa kita terlalu melihatnya terlalu rendah? Lihat yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kelar, settle urusan kita. Tapi jangan ngelihatnya zohir terus hakikat yang paling tinggi Allah. Gitu. Sakit karena kita ngelihatnya kok kita minum obat sembuh, yakinnya sama obat. Wah, ini harus minum ini nih. Nggak gitu juga. Tapi kita yakin yang menyembuhkan Allah. Ini masalah penting, Pak. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Walaupun ya ini doktrin kita biasanya kayak gitu. Jadi kita juga lah nggak menafikan sakit dikit obat. Wah, seolah-olah obat itu kita jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu. Itu hakikatnya kayak gitu juga. Ketika kita yakin obat ini obat, langsung tiba-tiba yang kepikiran obat. Bahaya tuh. Perlu dirubah keyakinan kita. Nah, maka dua perkara yang paling buruk, yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah wadurru bil muslimin, menyusahkan orang muslim, Pak. Ini perkara yang paling Allah nggak suka, Pak. Dua perkara yang paling tercela banget deh. Paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya paling buruk sekali adalah menyusahkan saudara muslim kita. Fi abdanihim, baik pada fisik mereka, au amwalihim, ataupun ke harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Nah, ini Pak, kita lihat ya Pak ya. Ini kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka sesungguhnya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ini akan kembali kepada dua perkara. Setiap apa yang Allah perintahkan kepada diri kita ini akan kembali kepada dua perkara. Perkara yang pertama apa? At-ta'zimu lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pertama tujuannya adalah untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggikan, mentazimkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ini perintah-perintah Allah ini isinya pertama ini. Tapi yang kedua apa, Pak? Wasyafaqatu lil khalqihi, supaya timbul rasa kasih sayang, rasa empati, rasa simpati kepada sesama kita. Kok bisa? Nah, ini dijelasin lagi. Kaqaulihi ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Di sini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Pertama perintah apa? Pertama perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dirikan salat. Kita melakukan salat tujuannya untuk apa? Ta'zim lillahi taala, mengagungkan, meninggikan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa atuz zakah, tunaikan zakat. Zakat ini tujuannya adalah untuk membina rasa simpati kita, rasa empati kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama kita. Ini hikmah daripada ibadah zakat. Dan ini lihat, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti tujuannya dua. Sama ada untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk supaya ada syafaqah. Ada membina rasa simpati, rasa empati, rasa kasih sayang terhadap saudara kita. Ini kuncinya, Pak. Jadi ibadah itu kayak gitu. Itu perintah-perintah Allah itu pasti isinya kayak gitu. Wa qauluhu ta'ala, ushkur li wa liwalidaik. Allah perintahkan, Pak, bersyukurlah kepada aku, dan juga Allah perintahkan kita supaya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah tadi,
untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada orang tua kita sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Mayyashkurin nasi, kayak mana? Malam yashkurin nasi lam yashkurillah, apa kayak mana? Saya lupa. Tapi gini, intinya apa? Barang siapa yang bersyukur kepada manusia sama halnya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan, walaupun hakikatnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga mau kita bersyukur kepada orang yang menjadi sebab perantara kebaikan untuk kita. Di dalam Quran Allah perintahkan kita bersyukur pada Allah dan juga bersyukur pada kedua orang tua. Nah, itu untuk menimbulkan rasa syafaqah. Dan waruya an Uwais Al-Qarni annahu qol. Ini ada sebuah riwayat, Pak. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini apa? Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi SAW. Tapi apa, Pak? Tapi karena khidmat dia kepada ibunya. Ibunya nggak bisa ditinggal, Pak. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dia bukan seorang sahabat. Uwais Al-Qarni walaupun dia hidup dan beriman pada zaman Nabi SAW, tapi dia tidak masuk ke golongan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat kriteria harus bertemu dengan Nabi SAW. Tapi dalam keadaannya dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, itu Nabi SAW pernah sebut dia. Nanti kalau dia bilang kepada Umar, nanti kalau ada lelaki ini, dia dari Yaman, itu minta doa daripada dia. Nabi pernah isyarat kayak gitu kepada Umar. Kenapa, Pak? Karena khidmat dia kepada orang tua dia, Pak. Sampai Nabi Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang masuk terdekat lah setelah Abu Bakar, itu disuruh Nabi untuk minta doa dari Uwais. Karena apa? Karena khidmat dia kepada ibunya. Wah, kita ini masih punya ibu, pasti udah sepuh nih. Kalau kita masih ada ibu ini udah sepuh banget. Nah, kita khidmatlah ibu kita. Kita khidmati ibu kita. Dan tadi dikatakan ketika Uwais Al-Qarni itu apa namanya? Fi ba'di siyahati birahibin. Jadi marartu fi ba'di siyahati birahibin. Satu ketika dalam perjalanan Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan rahib. Yang namanya rahib ini adalah pemuka agama dari agama Yahudi, bisa Nasrani bisa. Tapi ketika dia bertemu rahib ini, dia tanyakan, dia nggak apa-apa, dia nanya kepada rahib ini, ma'awalu darajatin yarqaha al-murid. Apa sih step awal supaya seseorang ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan dia ini? Apa sih langkah awal untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Tuhan dia ini? Apa sih caranya? Gimana sih caranya? Maka dijawab oleh rahib tadi, caranya adalah raddul mazalim, mengangkat kezaliman, menghilangkan kezaliman, dan juga wa khifatuz zuhri minat tab'ati fa innahu la yas'udu lil abdi amalun wa alaihi tab'atun au mazlimatun. Dan juga bagaimana cara seseorang ini bisa naik ke derajat yang lebih tinggi? Yang kedua adalah dengan meringankan beban punggung dia daripada kezaliman. Jadi dia jangan berbuat zalim, Pak. Pertama dia hilangkan kezaliman, dan dia jangan tambah beban dia untuk orang untuk naik kan harus meringankan beban dia kan, Pak, biar naiknya mudah. Begitu juga kita. Kita jangan kita melakukan kezaliman, karena dengan kita melakukan kezaliman, dia akan menjadi beban kita yang susah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kezaliman itu harus kita sendiri. Beban-beban sangkutan kita sama orang lain kita selesaikan, kita settlekan. Kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain kita kelarkan semua, clearkan semua. Ini cara kita agar kita bisa naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibuk untuk mengejar pangkat keduniaan. Tapi di sisi Allah kita nggak ada bedanya, terus sama stagnan. Tapi naik. Makin dekat. Pak, kita kalau karirnya stagnan, kita kerja ya, kita masih usaha kerja ini, kalau karir kita stagnan kan kita
tension banget ya, pusing banget kan, kesel banget kan. Ini tapi kalau kita masalah ibadah, kita biarin deh. Ya ini udah cukup lah. Yang penting cukup. Enggak Pak, ya sama Pak. Sama halnya untuk dunia ini, kita perlu tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan posisi kita, jabatan kita. Sama halnya untuk masalah akhirat. Sama juga masalahnya hubungan kita dengan Allah. Kita harus tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Kalau sekarang ini kita, kalau sekarang Bapak dibilang baru hijrah, masalah, jenggotnya udah banyak yang panjang-panjang. Bukan hijrah lagi. Tapi sekarang pertanyaannya, evaluasi diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasi diri kamu dulu sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba evaluasi. Apa yang sudah bertambah daripada kita? Amalan apa yang sudah bertambah daripada kita? Masa iya kita mau kayak gini-gini aja dengan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada kedekatan, nggak ada kemanisan dalam ibadah kita? Kan nggak kepengen kan? Jadinya gini-gini aja. Maka harus kita evaluasi dan kita perdekat sampai kita dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus dibina dari hubungan itu adalah keistiqomahan. Jangan kita tinggalkan istiqomah kita. Gitu. Nah, ini kan jam berapa ini? 7.11. Jadi niat saya itu, jadi kita kajian ini Nasoihul Ibad ini adalah untuk ya ini, membina hati kita, membina adab kita, akhlak kita. Nasoihul Ibad ini lebih kepada isinya adalah nasihat-nasihat yang membuat hati kita ini sebenarnya hidup, Pak. Dengan nasihat-nasihat seperti ini, hati kita hidup, oh ya seharusnya sih seperti ini. Tapi kita juga ada satu perkara yang penting, itu adalah kita tentang fikih, tentang cara kita beribadah. Dan yang namanya fikih itu adalah sesuatu yang multi-interpretatif. Dia banyak penafsiran. Jadi nanti di sini sifatnya diskusi. Kalau untuk masalah fikih sifatnya diskusi gitu. Jadi nggak sesuatu yang saklek harus begini. Nggak sesuatu yang saklek harus kayak gini. Enggak. Karena sifatnya kita harus mengakui indahnya fikih itu adalah sesuatu yang dia sifatnya multi-interpretatif. Kalau zaman sekarang yang punya kajian fikih yang ada itu Dr. Ahmad Sarwat, Rumah Fikih. Itu kenapa fikih adalah sesuatu ilmu yang penting? Karena dengan kita menguasai fikih, dengan kita mempelajari fikih, kita tahu tata cara ibadah yang benar. Karena ibadah ini sesuatu yang berhubungan dengan rukun, syarat. Dan dalam fikih itu nanti ada perkara-perkara yang membatalkan. Itu harus kita pelajari, Pak. Karena kita nggak mau nih. Kita mau bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ibadah. Kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Tapi ternyata ibadah kita ini masih ternyata nauzubillah min zalik, ada syarat, ada rukun yang belum terpenuhi. Itu bahaya. Jadi selama ini mungkin kita wudu yang seperti itu. Gitu misalnya contohnya. Karena kita belum tahu nih. Ternyata nanti kalau kita tes satu-satu ini rukun wudu ada berapa, bingung gua jawabnya. Rukun wudu ada berapa, Pak? 6. Oke. Tapi kita bukan untuk ngetes kok. Kita bukan untuk ngetes. Tapi kita maksudnya ini penting. Ini sesuatu yang penting disampaikan. Karena ini bergantung dengan ini. Tapi walaupun nanti ada perbedaan, itu jangan jadi sebuah permasalahan yang dibesar-besarkan. Nggak perlu kayak gitu. Tapi ini tawaran saya. Karena gitu, melihat urgensinya adalah kita dalam ini ibadah tadi. Kita sekarang ya untuk masalah kemasyarakatan kita udah bina nih dengan kitab ini. Tapi mau nggak kalau kita cover kalau kita tambahkan lagi sakofa Islamiyah kita dengan belajar fikih. Yang tadi fikih itu ya seperti yang saya jelaskan. Itu dia menyangkut tentang ibadah kita, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya fikih juga nggak bisa. Nah, fikih juga belajar fikih harus diimbangi dengan belajar kayak ginian. Kalau fikih kita belajar fikih doang, wah, nanti udah belajar fikih, udah gampang fikih. Itu pokoknya pengen cari cara yang paling mudah aja. Itu nggak bisa juga.
Kalau fikih itu ada aja cara-cara yang helah-helah untuk memudahkan segala sesuatu yang susah. Maksudnya syariat apa namanya? Ini hukumnya kayak gini, harus zakat, harus ini. Nanti ada cara helah-helah fikihnya. Oh, gimana biar dia nggak wajib zakat? Oh, enggak ini. Ataupun nanti tahu, oh, ternyata yang wajib dalam sholat ini rukunnya cuma ada 17. Maksudnya wajib dalam sholat rukunnya ada cuma 17. Ketika 17 rukun ini udah terpenuhi, sholatnya sah. Jadi kita nggak perlu baca iftitah misalnya, nggak perlu baca surat pendek, itu sholatnya sah. Tapi karena kita belajar fikih, cuman belajar fikih, itu bahayanya kita ngeliat buku ataupun apa. Udah yang penting kayak gitu aja. Nanti ujungnya kita sholatnya cepet banget. Tadi wudu itu rukunnya ada 6. Yang sunah-sunah ditinggalkan karena yang penting rukun. Bahaya juga. Makanya nanti dijelaskan juga sunah-sunahnya ini. Dan juga nanti bukan karena yang penting rukun. Jadi rukunnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah. Rukun ini wajib. Sunnah itu jangan kita pahami sunnah itu sesuatu yang apabila dibuat dapat pahala, kalau nggak dibuat nggak apa-apa. Wah, kalau nggak apa-apa itu masalah tuh. Udah mulai timbulnya masalah ketika kita memahami sunnah sebagai sesuatu yang kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Itu masalah itu nanti. Oh iya, ternyata cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung itu sunnah. Oh, nggak apa-apa, nggak dibuat. Oh iya, ternyata baca tadi baca iftitah, baca surat pendek itu sunnah. Nggak apa-apa kalau nggak dibuat. Wah, sholatnya cepet banget, ekspres banget. Nggak kayak gitu juga. Tapi bagaimana itu tetap kita barengi dengan keimanan. Tapi itu saya menawarkan pengajian kita, satu pengajian kitab ini nanti satu fikih tapi sifatnya adalah diskusi. Jadi kita harus tapi itu penawaran daripada saya. Dan sekarang ya kita mulailah sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya tampung. Ya, silakan. Silakan menanya, monggo. Ayo Pak, nggak apa-apa. Ditanya. Saudara ya, monggo dari jauh. Ada ya boleh terkait dengan ini ataupun boleh tidak terkait dengan ini. Saya tanya ya. Oh, diawali oleh tuan rumah. Awalin dulu itu mancing. Ini kaitannya sama hubungan hablum minas. Ada orang yang menzolimi, ada yang terzolimi. Biasanya kayak gitu ya. Iyalah, ada zolim, ada mazlum. Ada mazlum. Nah, yang orang yang terzolimi ini sudah memaafkan kepada yang menzolimi. Tapi yang menzolimi tidak minta maaf. Nah, apakah di akhir diperhitungkan sama Allah? Nah, gitu kira-kira ya. Bisa nih, si A dizolimi, tapi si A sudah memaafkan, udah biarkan. Tapi dia nggak minta maaf gitu. Misal ya, si B, Andi. Misal gitu ya. Jadi kemudian sudah dimaafkan sudah, tapi dia nggak pernah minta maaf. Justru malah mungkin ada semacam kezaliman dan seterusnya. Tapi dimaafkan sudah. Apakah ada perhitungan dari Allah terhadap orang ini? Padahal kita sudah memaafkan. Monggo silakan. Jadi ini dibedakan. Ada yang kalau yang mazlum ini memaafkan, maka yang dapat ganjaran pahala ributnya adalah yang memaafkan. Walaupun dia belum minta maaf, udah dimaafkan. Maka yang memaafkan ini dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang zalim, kewajiban orang yang zalim pertama membalikkan ke kezalimannya. Sama ketika dosa ini hubungannya adalah antara dia dengan manusia lainnya, maka syarat taubatnya yang keempat katanya itu adalah ayyubri'a nafsahu min haqqi sahibiha. Dia harus tunaikan hak orang yang telah dizolimi olehnya. Ataupun ya tadi, kalaupun dia nggak bisa tunaikan itu lagi dengan cara minta maaf. Ketika orang yang sudah ridho memaafkan ya udah, kewajibannya hilang, kewajiban untuk mengembalikannya. Misalnya pernah merampas hartanya. Misalnya ada seseorang pernah merampas harta saudaranya, ngambil harta saudaranya, pernah curi harta saudaranya, dia datang, Pak maaf Pak, saya sudah mencuri Pak. Ketika dimaafkan, ya udah saya maafkan dan saya ikhlaskan, udah kosong. Tapi ya udah saya maafkan, tapi tetap balikin, ya harus dibalikin, wajib dibalikin, Jangan udah minta maaf udah selesai, enggak juga. Kalau masalahnya kayak gitu enggak. Ketika diikhlaskan baru selesai.
Tapi kalau diminta balikin, wajib yang menzolimi ini mengembalikan. Jadi kewajiban orang yang zolim, ini pertama dia minta maaf, dan kalau dia mau bertobat, kalau mau terus zolim ya jangan lah. Tapi caranya pertama adalah dia minta maaf, dan yang kedua adalah dia kembalikan apa yang telah dia zolimi. Jadi ada banyak, ada bentuknya harta, ada bentuknya seharusnya dia menerima hukuman. Laksanakan hukuman itu. Kalau nggak dimaafkan, kalau orang yang tetap menuntut hukuman. Jadi kayak gitu. Tapi kalau orang yang tadi sudah memaafkan dia dan sudah ikhlas akan kezalimannya, udah hilang. Tapi tetap si zolim ini salah. Walaupun orangnya udah memaafkan, tetap si zolim ini dia ada kewajiban untuk minta maaf. Adapun hak dia itu udah walaupun dia udah dimaafkan, dimaafkan dan diikhlaskan, mungkin itu jadi ganjaran yang besar sekali tuh. Ganjaran yang besar sekali untuk si mazlum, untuk orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu ketika dia dizolimi dan dia mampu untuk membalas tapi dia nggak buat, ganjarannya surga. Kata Nabi, ganjarannya surga, langsung surga. Kita ada kesempatan untuk balas, tapi kita nggak buat, ganjarannya surga. Nah, tapi takutnya apa? Kalau kita bayangin bagaimana huru-haranya hari kiamat, itu tuh mungkin kita, pernah maafin ini, tapi kita ngeliat ada jalan nih. Kenapa Anda bisa bilang kayak gini? Ya itu, kita sama orang tua aja, nanti orang tua kita saling kejar-kejaran, saling tagih-tagihan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Sama saudara, kita punya saudara nih, punya kakak beradik, pada hari kiamat itu nggak mau ngelihat itu kakaknya lari dia. Ngeliat adiknya lari. Pada hari kiamat kayak gitu, Pak. Takut apa? Takut ada tahu-tahu ketemu ditagih. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya lari juga. Pengen sendiri-sendiri, takut nanti diminta kongsi pahalanya. Tahu-tahu dicari aja kesalahannya. Tapi ya untuk orang yang sudah memaafkan itu ya jangan. Dan ketika kita, nah ini juga, ketika kita sudah berbuat baik, la yutbi'u aza, jangan kita ungkit-ungkit terus kebaikan kita. Udah cukup Allah aja deh yang tahu. Jangan, kamu itu udah saya maafin loh, kamu cerita ke orang lain, itu saya udah ikhlas loh. Jangan diungkit-ungkit terus kebaikan kita. Kita udah maafkan dia, ini sebuah kebaikan. Tapi ya udah, gak perlu diungkit. Allah tahu kok, Pak. Tanpa antum kasih tahu orang-orang, itu Allah udah tahu kok. Antum maafin dia. Antum itu, ya udah, simpen aja untuk diri kita sendiri. Allah udah tahu. Tapi takutnya ketika kita ngomong kayak gitu, wah, niat kita berubah. Kadang kita pengen cari simpati daripada orang lain. Wah, kacau juga. Kadang kita pengen biar orang lain benci dia. Wah, ada niat-niat yang buruk. Makanya udah, ketika kita sudah memaafkan orang itu, udah, simpen. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya kalau ngomong ke orang yang zalim itu, udah saya maafin kok. Ya nggak masalah lah. Tapi kalau ngomong ke orang-orang yang lain, saya itu udah maafin dia, ditunjuk lagi dia, si B ini. Wah, itu salah. Kenapa salah? Ya salah dari segi, biarlah keikhlasan kita tuh hanya Allah yang tahu. Gitu. Wah, ini dalam sebenarnya. Ada lagi? Ini mohon maaf, tadi kan ada bahasa fikih, mungkin ini agak fikih, cuman ini kejadian kemarin beberapa hari yang lalu gitu, ada orang masuk ke rumah sini, dia datang ke rumah-rumah ngasih stiker sholawat. Nah, pas waktu itu azan zuhur bareng kan, berangkat saya ke musola, beliau ke musola. Nah udah beres, loh kok nggak ada ini orang. Pas udah beres, mundur, beliau lagi mau iniin motor. Pak, kok nggak sholat? Oh udah saya. Bukan. Oh ya, Pak, kok nggak sholat? Udah saya. Oh, emang dari mana Pak rumahnya? Haji Mena. Lo kok udah sholat kan? Ini baru beres sholatnya. Udah tadi saya jamak. Gitu.
emang rumahnya di mana Pak? Di Haji Mena. Lo kok di Jamak Pak? Iya tadi udah di Jamak saya. Terus mana ada KTP-nya Pak? Oh ketinggalan gitu. Dia belum jawabnya. Nah ini gimana kan dengan pemahaman seperti itu gini terkait dengan jamak sholat itu mungkin ada aturan tertentunya gitu kan. Nah beliau ngambil kalau misalnya sudah 5 km mah itu sudah musafir bisa jamak. Pemahaman beliau seperti itu. Nah, ini bagaimana? Itu waktunya asar atau zuhur? Serta apa jawab itu? Kan ada antum ya? Hah? Siapa itu? Pak Uji apa ya? Asar. Oh, berarti asar ya di zaman sama zuhur. Gitu. Tapi kalau dia ngomong waktu zuhur dia jamak asar. Waktu asar berarti kan dia udah jamak, dia bilang dia udah jamak gitu. sama di waktu. Jadi jamak ini saya jelaskan dari awal. Jadi ada dalam Islam itu namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini agar agama bisa diamalkan dalam setiap keadaan, ini Allah berikan rukhsah. Berikan keringanan. Salah satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini baru banyak keringanan-keringanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satunya ini yang kita akan bahas sedikit ini adalah, ini bahas sekelumit aja secara general. Itu adalah jamak dan qashar. Jamak itu adalah menghimpunkan sholat. Qashar itu adalah meringkas sholat. Nah, jamak dan qashar namanya rukhsah keringanan. Pasti ada sebab yang mendatangkan rukhsah tersebut. Yang namanya keringanan, ini pasti ada sebab kenapa diringankan daripada hukum asalnya. Apa yang menyebabkan adanya keringanan ini? Ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah safar, perjalanan. Tapi perjalanan ini bagaimana? Ulama fikih berpendapat bahwasanya safar yang diberikan keringanan ini adalah safar yang sudah mencapai had batasannya, batasan minimalnya. Batasan minimalnya apa? 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Antara 70 sampai 80 km. Ketika perjalanan sudah sampai 70-80 km, ini Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah kepada seseorang. Jadi sekarang juga, tapi beda. 70-80 km dulu sama 70-80 km sekarang beda. Dulu kalau naik unta, kalau jalan kaki itu 1 hari 1 malam. Tapi sekarang kita 70-80 km dengan jalan lempeng dengan motor yang kecepatannya bisa 70 km per jam, sejam. sejam setengah. Tapi ulama tetap berpendapat, oh ya udah kalau 70-80 km walaupun hanya tadi sejam, itu dibolehkan, tetap dibolehkan qashar karena itibarnya yang diambil kiranya adalah jarak, distension dia 70-80 km itu. Oke, ketika memang perlu untuk jamak, itu ikut diri kita lah. Kita rasa mau jamak, kita rasa mau tetap pada waktunya, tetap pada waktunya. Tapi hukum Islam kebalikannya Pak. Misalnya kita rasa, aduh apa sih jamak-jamak gitu. Kayaknya nggak antum rasanya kurang nyaman menjamaknya. Maka ketika itu disunahkan untuk jamak. Ketika kita merasa kurang nyaman, kita disunahkan untuk jamak. Kenapa? Biar menghilangkan ketidaknyamanan di dalam hati kita. Itu sunahnya kalau fikih. Tapi sekarang kalau masalah yang tadi itu kan kalau udah rumahnya ternyata cuman 5 km. Berarti ya dia sudah bertentangan. Ya tapi kita tetap bisa, sebenarnya kita bisa husnuzon. Husnuzon apa? Oh ternyata dia bukan rumahnya di Haji Mena, tapi mungkin dia perjalanan dia dari Palembang. Iya kan? Jadi tetap bagaimanapun kita terhadap orang muslim itu ya kita husnuzon. Kita coba untuk mencari takwil yang bisa menyelamatkan pikiran kita daripada berprasangka buruk terhadap saudara kita. Aman tuh Pak kalau kita kayak gitu. Ya kita nggak apa-apa udah tahu kayak gitu. Tapi kita nggak perlu bahas. Ya ini kita cuma bahas fikihnya nih. 5 km boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Tapi kan ada kemungkinan. Oh ini dari Palembang jalannya. Ya kan bisa ada kemungkinan. Kita juga nggak sampai segitunya. Nah itu pentingnya kita husnuzon itu. Nah itu cuma menjelaskan pentingnya kita husnuzon. Tapi ya tadi ada syarat, ada ketentuannya. Bahkan Pak dalam jamak itu juga termasuk syariat apa? Jamak takdim lil mator. Karena hujan, Pak. Misalnya lagi sholat zuhur ataupun lagi sholat maghrib,
hujan. Nah, ketika itu ketika memang masih hujan sampai selesai sholat zuhurnya, itu kita diperbolehkan untuk jamak sholat asarnya. Kita boleh masukkan juga sholat isyanya pada waktu zuhur dan maghrib. Jamak takdim lil matar. Tujuannya apa? Ya biar nanti orang itu pulang nggak bolak-balik. Itu Islam itu betul-betul memudahkan kok. Jadi bisa tetap sholat berjamaah di masjid, tapi bolehnya di masjid Pak. Kalau di rumah hujan, harus jamaah, nggak boleh. Bolehnya ketika di masjid dan dikerjakan secara berjamaah. Jadi emang jemaahnya dapat gitu. Tapi kalau di rumah hujan, semata-mata kalau di rumah hujan, wah, jamaah lah biar bisa tidurnya labas. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi nanti ada pembahasan-pembahasannya. Habis itu kadang ada masalah juga nih soal jamaah nih. Nikahan. Jadi perempuannya karena make upnya 4.500.000 ataupun 7 juta, itu sayang banget tuh di orang. Jadi ketimbang itu mendingan lewat zuhurnya. Ntar sholatnya asarnya pas deket-deket mau maghrib. Karena sayang banget sama make upnya. Boleh nggak? Nggak ada Pak kayak gitu. Nggak ada pembahasan sholat jamak karena sebab pernikahan takut make upnya. Jadi itu emang pembahasannya ya itu kita tahu fikih itu kita bisa menimbang. Nanti kita jadi ketika kita nggak tahu ini kita orangnya agak-agak oh kayaknya sih boleh. Jadi pakai katanya tuh kayak kayaknya sih boleh, kayaknya sih ya. Jadi itu pentingnya ada fikih itu kita bisa menimbang sesuatu. Oh iya, ini boleh. Oh ini nggak boleh. Nggak ada lagi kayaknya. Jadi kita ya walaupun fikih itu multi interpretatif, ada banyak penafsiran, ada banyak pemahaman, cara memahaminya beda-beda. Tapi ketika kita mempelajari itu kita mendapatkan sebuah keyakinan. Kita buatnya nanti diskusi aja, nggak memaksakan harus seperti ini, harus seperti itu, harus ikut saya ataupun memaksakan ikut saya nggak boleh. Saya nggak kayak gitu. Tapi dengan kita bahas itu timbul keyakinan. Oh ternyata begini gitu. Yang benar begini. Jadi kebenarannya nggak absolut di sisi kita masing-masing. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di sisi kita masing-masing kebenarannya. Nah itu lebih yakin. Nggak kayak aja. Kalau ini misalnya kita udah jamak ya, memang niatnya perjalanan jauh, tapi terkendala ada sesuatu nggak jadi. Nah yang jamak itu pupus. Iya, jamak itu harus di luar tempat kita. Kalau jamak di rumah juga nggak boleh. Misalnya kita mau perjalanan jauh, kita sholat dulu lah di sini. Jamak. Iya, jamaknya nggak boleh di tempat kita Pak. Jamaknya harus di tengah perjalanan. Kita udah ngelewatin ini Natar, berarti masuk ke Teginang masih Lampung Selatan. Masuk ke mana ya? Dia batasannya Sur sih. Kalau zaman itu Sur Balat. Jadi satu tempat itu tuh biasanya dia ada gapuranya. Ketika sudah melewati gapura itu baru dia boleh untuk jamak. Dia harus lewat dari tempat tinggal dia dulu Pak, kawasan tempat tinggal dia. Nah, kalau pertanyaan kayak gitu kan, kalau jamaknya di rumah itu nggak boleh. Belum pergi, belum pergi udah jamak, ya nggak boleh. Maksudnya harus keluar dulu. Kita harus sampai tengah-tengah nggak mesti tengah-tengah perjalanan. Udah lewat dari kawasan kita, baru kita boleh menjamak. Adapun masalahnya tiba-tiba nggak jadi, pulang lagi. Jamaknya terbatal nggak? Wah, gitu ya. Jadi masafahnya belum terpenuhi. Jarak tujuannya belum terpenuhi. Kalau tapi misalnya kita udah sampai nih, udah 70 km habis itu balik ya, walaupun kita nyampe rumah waktunya masih misalnya waktu asarnya masih ada, misalnya kita jamaknya tadi jamak takdim, waktu asar masih ada ya nggak apa-apa kalau ketika kita sudah sampai ke jarak tujuannya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Jadi tujuannya tentu. Kalau cuman jalan muter-muter nggak tahu arah, wah lagi galau. Yang penting ngidupin motor mengikut arah mana dia pengen, nggak boleh juga Pak. Karena syarat bisa jamak dan qashar tadi dia harus tahu tujuannya kemana. Nanti lah itu pembahasannya itu kita buka kitab. Jadi kalau cuma tujuannya nggak tahu tujuan kemana,
Pokoknya kemana saja arah. Lagi galau gitu kan, di rumah lagi ribut gitu. Tadi kan kita dari Haji Mana ke Palembang, kita udah berjalan, kan udah nggak mungkin kayak kalau di kendaraan gitu. Kalau nggak entah misalnya kalau sholat di perjalanan, kita jamak atau pasal di sholat zuhurnya, takut ke sana kan udah nggak habis waktunya. Itu bisa nggak? Nah, ketika pas perjalanan yang tadi dia mampir ke sini, dia batal jamaknya. Gimana Pak? Gimana? Kan perjalanan kan, dari rumah itu kita sholat dulu Pak, di jamak. Iya, Karena kita nggak bisa, mulainya nggak bisa dari rumah. Nggak boleh di tempat tinggal kita. Syaratnya kita harus melewati batas tempat tinggal. Kalau kita misalnya dari sini, kita dari Natar sini, itu kalau kita mau jamak, yaitu minimal di metro. Di metro baru mulai sholat jamak, baru boleh ketika kita sudah melewati batas tempat tinggal kita. Jadi semuanya juga kayak gitu. Dalam melaksanakan jamak itu nggak boleh dimulai dari langsung tempat tinggal dia. kalau selama ini aku kan pergi jauh misalnya kemana kan, jadi di rumah itu Waduh, ketahuan. Tapi kan lebih jahat. Iya, nggak apa-apa. Kan ketika memang kita tidak tahu, Udah tahu. karena nggak tahu nggak apa-apa. Tapi seperti keadaannya seperti itu. Sekarang udah tahu. Jadi harus kelewat ini dulu, Pak. ya karena kalau kita lewat dulu kan kalau naik umum ya nggak apa kemungkinan besar untuk berhenti di luar daerah itu kan udah nggak mungkin. Oh, Kayak kereta api misalnya. Ya, kan. atau Contoh apa, pakai kan nggak kereta mungkin. api. Gimana ya? kereta api naiknya juga harus dari. Iya, misalnya dari Rejosari, misalnya mau ke Palembang nggak mungkin kan. Jadi emang Ya emang kayak gitu sih, Pak. Kadang emang syariat ya ada juga ya sebenarnya ketika dalam keadaan itu ya itu ada syarat. Wah, itu yang fikih itu agak ribetnya kayak gini. Di dalam fikih ada syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang sifatnya di luar ibadah, tapi agar dia bisa sah, itu syarat-syarat semua harus dipenuhi. Tadi syarat untuk jamak dan qashar itu syaratnya harus lepas dari tempat tinggal dia. Kayak tadi, misalnya kita di kereta. Memang sebenarnya kalau kita, tapi kan yang ada itu sebenarnya malu nih. Kalau kita sholat tiba-tiba di gerbong, kita sholat itu kan rasanya wah iman kita belum kuat nih. Padahal walaupun mungkin sih sebenarnya. Karena saya juga pernah praktek kok sholat di gerbong kereta api. Saya pernah. Jadi gitu. Cuman kan kadang itu saya pernah juga kan ada rame teman-teman saya yang santri. Kalau enggak ya kadang kita rasanya wah nanti dikira orang alim. Ya emang kita tersuasana sih ya Pak ya. Tapi sebenarnya masih mungkin untuk kita sholat di gerbong kereta api yang keadaannya jalannya relnya tuh lurus doang tuh. Dan sekarang handphone yang canggih, kalau handphone saya belum bisa sih. Bisa GPS map, bisa GPS kiblat. Jadi kiblatnya ada di mana. Jadi udah tinggal ngadep ke situ aja. Keretanya lurus terus lempeng. Dan kita pilih site yang yang memungkinkan. Oh ngadep ke sana gitu. Jadi udah pilih di mana kayak di gerbong yang mana dengan sajadahnya. Sebenarnya nggak ribet, tapi malu. Sebenarnya nggak ribet tapi malu. Sebenarnya nggak ribet nggak Pak kira-kira? ribetan fisik. itu tapi sebenarnya ribet dari sini itu kan Nggak kebiasa. iya, karena bukan sesuatu yang terbiasa. Tapi sebenarnya sholat di mana saja dengan alas dan kita yakin nih bersih ya. Kalau toilet, kita sholat di depan pintu toiletnya ya risih. Tapi ya itu sebenarnya kita bisa sholat di situ. Sholat di pesawat kita bisa. Tapi ya itu kadang kitanya rasanya kayak mana gitu. Tapi sebenarnya agama mudah. Tapi kita merasa itu sulit. Tapi sebenarnya itu bukan sulit yang syar'i gitu. Adapun mulai dari tadi syarat harus dipenuhi. Syarat harus dipenuhi itu apa? Keluar dari batas rumah kita. Ya tadi masalahnya di kereta api. Tapi kebanyakan ketika memang nggak mungkin Pak,
Syaratnya harus kayak gini. Boleh nggak kita kerjakan seperti ini? Nggak boleh juga. Tapi bagaimana solusinya? Nggak mungkin untuk menghadap kiblat. Contohnya nggak mungkin untuk bisa, iya Pak. Nggak mungkin untuk menghadap kiblat. Tapi kita ada namanya sholat dihormatil wakti. Sholat untuk sekedar menghormati waktu. Tapi wajib qadha. Contohnya kita nggak dalam keadaan suci, kita dalam keadaan masih nggak ada air nih. Nggak ada air, nggak ada debu tayamum, atau celana kita kena najis, tapi kita nggak bisa salin nih. Maka ketika itu sholatnya sholat dihormatil waktu. Sholat semata-mata untuk menghormati waktu, karena ini waktunya zuhur, waktunya asar. Kita sholat walaupun dalam keadaan menanggung najis, walaupun dalam keadaan belum bersuci. Nah, tapi nanti wajib qadha. Ada permasalahan namanya dihormatil waktu. Sholat semata-mata untuk menghormati waktu. Nah, itu perlu belajar. Ketika kita di tempat orang gitu. Iya. Iya. Nggak mungkin kita ini apa istilahnya baju itu ganti kita, Iya. sedangkan kita nggak bawa. Iya, nanti kita akan belajar, kalau mau dibelajarin fikih ya kita belajar dari air, dari apa, bertahap gitu lah. Tapi ya itu sebenarnya seperti itu. Fikih itu ya complicated. Oh, jadi di luar rumah, kalau kebiasaanku itu kalau jalan jauh kan, di jalan itu kan nggak mungkin berhenti bis itu apa. Yo. Sholat zuhur, sholat Enggak, sebenarnya di satu waktu itu. Ini tadi masalah fikih, artinya boleh jadi ada dalil lain mungkin. tapi antum pernah dengar nggak Pak yang membolehkan di rumah? Ini ngelihat kebiasaan ini aja. Kebiasaan siapa? Kebiasaan kita masalahnya. Juga kayak gitu melaksana itu, yang lain-lain gitu. Ini dari didikan Ya enggak. keluarga sih. Tapi memang ya itu, ketika memang ada dalilnya, nggak apa-apa nanti kita diskusikan. Oh ya, ini ada sebenarnya dalil boleh bermulanya sholat jamak di rumah. Jadi antum cari dalilnya nanti antum sampaikan. Tapi dalil tuh kadang ini bukan adat Pak, apalagi adat kita. Bukan kebiasaan kita. Tapi ya itu. Ya, tapi keadaannya insya Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi ya itu. Tadi masih menyambung yang tadi gitu ya. Jadi kan memang kita terhadap muslim yang lain memang kan yang dikedepankan adalah sikap husnuzon. Tapi tadi kan kesimpulan dari fikih yang beliau praktekkan kan tadi kata Ustaz kan tidak dibenarkan dengan ketentuan 5 km itu. Nah, tapi kan sekarang dengan merebaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, katanya dengan sikap husnuzon kita itu seperti apa gitu? Apakah enggak kita, ini aliran apa nih segala macam nih gitu kan? Apalagi kan beliau sudah masuk ke perumahan ini khawatir. Nah ini kan sikap husnuzonnya muncul gitu kan? Khawatir sembari menyebarkan itu, nanti menyampaikan pemahaman yang salah. Seperti Ya ini kita bisa melihat kan Nadi. Ini sebenarnya kediaman kita ini, kehusnuzan kita itu menimbang Pak. Jadi kita dalam berkehidupan tuh ya harus sering kita timbang. Kira-kira husnuzan kita ini bermasalah nggak gitu? Tadi ya kalau memang ada efek ke yang lainnya, contohnya tadi wah ini karena dia udah menyebarkan apa semua, ya ini boleh dipertanyakan. Tapi maksud saya ketika ini ditimbang aja, ketika sesuatu ini memang hubungannya cuman ketika memang hubungannya cuma prasangka aja, nggak ada hubungan yang lain, husnuzon aja, baikan aja. Tapi ya tadi dia udah masuk tempat ini apa semua, dan kita rasa perlu untuk tahu lebih banyak, menggali lebih banyak. Tujuannya bukan karena keponya, bukan karena ingin tahunya, tapi karena kemaslahatan yang lainnya. Oke, diperbolehkan. Tapi kalau cuma semata-mata orang itu nggak akan pernah balik lagi ke sini ataupun apa, ya tetap husnuzon. Ataupun nggak ada hubungannya apa-apa deh, nggak menyangkut dengan yang lain, nggak menyangkut dengan masalah-masalah yang lain. Ya udah mendingan husnuzon aja, nimbang, bisa ditimbang. Tapi sholawatnya gimana sih dia ngajaknya? Brosurnya kayak mana? Nggak cuma bagiin aja, ini kan khawatir kedepannya gitu. Oh, maksudnya ada lafal sholawatnya? Sholawat syifa judulnya, sholawat syifa. Jadi bacaan sholawat ini judulnya sholawat syifa gitu. Stiker mungkin ada di rumah. Oh, dibagiin ke rumah-rumah ya? Bagi ke rumah-rumah sih. Bagi ngasih. Bukan jual. Ngasih, tapi kalau misalnya ini ada yang ngasih infak gitu. Ya itu sih.
Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, kita memang perlu hati-hati juga apa semua. Dan ya kadang emang orang-orang ini ya itu, ya kadang juga terlalu husnuzon juga masalah juga. Cuman ketika memang hubungannya cuman sebatas ini, oh makan dulu Makan dulu aja kalau nggak. yuk makan dulu di mana nih, sambil makan. Makan dulu sambil Sambil makan aja kalau gitu ya. ya, Oke. makan dulu. Closing dulu, Sat. Oke, kita semoga pengajian kita yang sekarang ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapat kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makan dulu. Ayo, makan dulu. Iya tadi aturan kita pertanyaannya nanti di fleksibilin.